kalau untuk menjual gabah ke Bulog kita tidak punya pertanian Pak kalau di Lawang Kidul itu. Paling jual batu bara tuh lagu Bulog. Jadi pertanyaannya di sini karena perusahaan-perusahaan tambang itu rata-rata bagi sembako itu per 3 bulan ataupun setiap hari raya dan ulang tahun perusahaan. Nah, pertanyaannya di sini, pertama, apakah Bulog ini menyediakan 9 bahan pokok? Itu. Yang kedua, masalah harga. Harga itu apakah diatur oleh Bulog, head, atau kita bisa menjual lebih dari itu? Harga-harga itu. Itu saja Pak yang ingin kami tanyakan. Karena kebutuhan perusahaan itu kadang sangat banyak. Kalau kita bicara masalah SDA-nya untuk di Lawang Kidul itu tidak ada pertanian, yang ada hanya pertambangan. Nah, jadi mungkin kami memanfaatkan momen itu untuk menjual beras-beras dari Bulog ini ke perusahaan. Itu saja Pak. Baik Pak Elvi, terima kasih Pak. Bagus itu Pak, di situ berarti ada potensi Pak ya untuk menjual ya, koperasi ya. Jadi satu Pak, yang pertama kalau harga head itu Pak hanya dibatasi di seperti komoditi tertentu Pak. Minyak kita tadi diatur dalam ketentuan pemerintah. Kalau minyak goreng kita yang premium, asal masih ada yang mau belinya 1 liter 50.000 silakan Bapak. Nah, yang kedua itu beras Pak. Kalau beras premium ada hanya 14.900. Ada. Nah, yang untuk SPHP sendiri seperti yang di pojok kiri itu SPHP itu 62.500 Pak. Dan sasarannya ya, BU itu perlu diketahui jangan sampai salah. End user alias masyarakat langsung, jangan kita jual lagi, sehingga nanti penjual terakhir itu dapatnya di harga 70.000, itu sudah menyalahi. Nah, karena itu beras termasuk beras yang cadangan pangan pemerintah yang benar-benar menjadi perhatian khusus dari pihak kepolisian atau teman-teman supply lainnya. Tapi kalau untuk komoditi yang premium itu tadi hanya berasnya yang bisa dibatasi. Nanti kalau memang berjalan Pak, mungkin Bapak bisa melakukan kontrak dengan pihak perusahaan Pak ya, operasinya. Nanti Bulog sebagai pemasok kita berikan harga khusus Pak. Nah, untuk 9 bahan pokok tadi itu kita bisa siapkan. Saya cerita sedikit Pak ya, untuk di Muara ini insya Allah di bulan Agustus ini kita ada program membara dari Pak Bupati kemarin itu untuk pelaksanaan yang di BUMDes ya Pak ya. Di BUMDes itu masing-masing nanti ada operasi pasar murah, tapi bukan operasi pasar murah seperti yang sudah mungkin Bapak Ibu nantinya kan Bulog lagi operasi pasar, kita bawa mobil truk di situ melontarkan beras-beras SPHP kan, kalau minyak jual batuin gitu. Mungkin sudah seperti itu, tapi ini operasi pasar murah dari Bapak Bupati Muara ini kita sasarannya di memang masyarakat data dari BPKI desil 1 bulan angka kemiskinan yang ada di Muara ini dia berdasarkan dari KK nanti diverifikasi melalui BUMDes setiap bulan. Nah, untuk komoditinya itu ada beras premium, minyak goreng, gula, tepung terigu, telur ayam, sarden kaleng itu juga kita sediakan Pak ya, untuk hal itu karena itu jadi permintaan untuk panganan itu masih kita bisa, kecuali kalau dia minta semen atau yang lain seperti itu itu bisa kita. Kalau masih dalam konteks panganan itu bisa kita persiapkan nanti, tapi kita adakan PKS Pak. Jangan sampai nanti setelah kita order itu lumayan Pak, telur itu kalau sudah di order 1 ton Pak, kalau nggak terjual lumayan 1 bulan pasti jadi itu kan, kalau jadi ayam jadinya busuk gitu. Jadi begini Pak, untuk di Koperasi Merah Putih ini kan disarankan oleh pemerintah itu untuk berjualan sembako. Nah, dengan menjual sembako itu artinya kita harus bersaing dengan harga.
Ya, kita ini Pak, ngomong tuh Pak, susah kalau nak bersaing dengan Cino. Apalagi kita modal ngandalkan dari bank. Nah, dengan harga-harga beras yang ada di Bulog ini, apakah bisa bersaing dengan yang ada di pasaran? Terutama di lingkungan kami itu Pak, lidah ini kalau keracunan kayaknya Pak. Yang namanya makan beras ini, makan nasi ini, rata-rata itu buah naga Pak yang tenarnya Pak di tempat kami itu. Apakah cara kita memasarkan beras-beras ini bisa laku cepat di pada masyarakat itu Pak? Karena sasaran kita bukan hanya rakyat miskin kan, tapi menyeluruh Pak. Itu pertama persaingan harga dan kita dapat untungnya berapa dari setiap penjualan beras itu, karena kita akan kalkulasi untuk pembayaran ke bank Pak. Seperti itu Pak. Baik. Jadi untuk beras kita sendiri ini, kalau selisih pasti ada Pak untuk dijual kembali. Nanti kita kasih atur khusus Bapak. Apalagi kalau Bapak sudah ada istilahnya konsumen yang pasti seperti perusahaan tadi Pak, lebih enak lagi itu Pak. Jadi mereka sudah terjamin, udah pasti beli gitu kan, karena dia sudah dianggarkan berapa kebutuhan dia per bulannya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk dijual ke masyarakat umum pasti ada selisih Pak. Masih ada selisih untuk penjual kembali, dan kuncian di hati itu Pak, fungsinya Pak. Jadi ketika harga beras yang lain sudah naik, ini kalau saya monitor Pak, untuk beras premium yang selevel dengan beras kita Bulog ini Pak, harganya sudah 80.000 Pak, 78.000 Pak. Betul kan? Iya, 78.000. Sementara kita dikunci di harga 74.500 Pak. Nah, nanti ketika kita jual kembali ke koperasi, itu mungkin dapat adalah kita selisihnya. Ya, komoditi lainnya juga ada, sehingga ketika Bapak jual lagi di end user atau konsumen terakhir, itu masih bisa bersaing lah Pak dengan harga-harga yang ada. Dan untuk pengambilan itu diantar Pak ya, kalau kita pesan ke Bulog atau gimana Pak? Sistemnya diantar Pak ya? Terus pembayaran di awal atau dia? Pembayarannya Kalau untuk pembayaran itu bisa konsinyasi atau kita langsung bayar cash Pak, misalkan kita dari bank ini Pak. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita kalau ada duit ada barang, itu ada jaminan. Pak. Jadi ya jaminan yang memang setara dengan pembelian, dan memang juga biasanya Pak itu harus sudah berapa kali belanja gitu. Kita membangun kepercayaan dulu, nanti kalau itu baru bisa kita jaminkan ke depan kan gitu kan. Tapi kan ini KMP Pak. KMP ini kan punya pemerintah, punya negara. Plat merah. Plat merah, kayak gitu. Kecuali kita pembelian secara pribadi untuk warung pribadi Pak. Mungkin bisa Pak, nanti kita buat PKS kerjasama, penjualannya apa saja, pembayarannya gitu kan. Cuma nanti coba saya tanya lagi ke kantor pusat dari Karbel Pak, skemanya seperti apa apabila KFP mengajukan konsinyasi untuk pembelian komoditi Bulog. Kita ini bolehlah saya kasih kontak saya di acara nanti biar bisa konsultasi di luar dari acara ini Pak. Iya. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Baik, ada lagi yang bertanya tuh, saya lagi bertanya.